rekam ya. Sudah, Pak. Tapi nanti ini di panjenengan filenya nanti. Sebentar, Pak. Ya, rekamannya di saya semua, cuman nanti saya share ke Pak Prayit bisa. Atau ini kalau jadi co-host bisa? Bisa, oke. Saya keluarkan dulu ya, Pak ya. Pak Prayit, dulu. Keluar dulu, Pak Prayit. Keluar dulu. Live dari grup. Nanti saya jadikan co-host. Coba. Monggo, Pak. Ampun. Ini saya dengan guru apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan, Pak. Ini sebagai guru ya. Sebagai guru. Ya. Guru apa, Bu? Guru IPS. Guru IPS ya. Jadi nanti saya wawancara dengan jenengan bisa sebagai guru, bisa sebagai apa namanya, atau kepala perpustakaan, gitu ya? Iya. Santai saja, orang usah ngantuk. Gitu. Ngantuk Pak, Pak. Dari tadi Pak ngantuk itu dari tadi ngantuk. Nggak usah sepaneng, nggak usah ngantuk, kita santai saja. Orang Arab dengan orang Arab di. Saya siapkan. Namanya siapkan ini baik. Ini Bu IPS. Kok ini ada yang dampingi berapa orang ini yang dampingi? Ini juga guru IPA yang sebelah saya, yang sebelah satu petugas perpus pustakawan. Oke. Ya, oke. Suara saya jelas apa enggak suara saya? Jelas, Pak. Ini pada saat panjenengan mengajar ya, ini pernah tidak anak-anak diajak untuk berdiskusi? Pernah, Pak. Ya, coba cerita, jangan hanya pernah Pak, tapi diceritakan kayak apa jalannya diskusi pada saat mengajar. Ya, misalnya pakai
pelajaran materi kegiatan ekonomi misalnya. Niki hostnya sampun siap. Oke. Dominan. Pak Masih dominan. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Pak Edi. Oke. Pak Edi Budi. Nggih, parang. Iya, Pak. Nggih, sekedap lebih teng kantor guru. Nggih, sekedap. Pak Edi Budi Santoso. Nggih, Pak Edi Sanso. Oh, lah itu apa yang mulang, Rek? Lah Yang iya, lainnya? Iya. Yang lainnya? Yang Oh, kursi literasi, Pak. Oh, Yang ngurusi literasi. literasi. Oh, nggih, Wisma berarti. Nggih, nggih, sekedap Pak nggih. Nggih. Mesake iso tampil lah. Nggih. Bu Isma yang di kantor dulu, halo. Bisa merapat ke lab TIK 2. Untuk Pak Edi tidak usah, besok saja. Pak, aku dimasukkan ke Zoom 2, Pak. Oke. Di Zoom 2. Ini fotonya ini ada. Ada. Ya, no, literasi. Oke, ini guru bahasa Indonesia, Pak. Semuanya diundang. Semuanya. Oke. Wajib semuanya. Jadi wajib. Atau mundur apa sih? Atau mundur ke sini, ke sana kita. Mundur, kali kita mundur kita mundur. Mundur kita atau begini, Pak. Ini kita kan ya, pasangkan semua. Ini enggak pikir apa. Terus Wisma di tengah. Pak Dis nambah. Mundur sana. Pengalaman. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak. Enggak kelihatan apa? Nggak kelihatan itu, rada ke sini yang tuh yang kanannya Bu siapa tuh? Kanannya yang kanannya. Kamu tuh nggak kelihatan. Ya. Saya maju. Ada nggih, Bon. Literasi. Kurang sedikit, terus sedikit. Maju dikit, Pak. Yang enggak itu loh, yang Bapak yang kanan. Yang kanan jenengan tuh kurang mundur sedikit, kurang ngiri sedikit, kiri. Ngiri, Bu. Nah, udah nggih, Bon. Sudah kelihatan ya, ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu Bapak tentang pelaksanaan literasi di sekolah. Literasi ya. Artinya apa saja yang sudah dilaksanakan sekolah untuk pelaksanaan literasi. Pertama ini yang literasi baca tulis, ya. Karena di sekolah yang dikembangkan literasinya adalah literasi baca tulis. Monggo Pak Bu, sinten sing diinginkan? Di sekolah kami literasi itu dilaksanakan pada pagi hari sebelum pembelajaran. Okay. Sebelum pembelajaran dimulai. Jam 7 itu ya.
Jam berapa, Bu? Jam 7. Iya. Setelah pembacaan Asmaul Husna, Iya. siswa masuk ke kelas. Ya, sekitar diberi waktu 10 menit untuk membaca, kemudian Baca buku. ya buku apa saja. Ya. Kan sudah disediakan di masing-masing kelas itu punya pojok literasi. Ya, di situ ada bermacam-macam buku. Ya. Ada buku-buku dongeng, ada buku-buku cerita anak-anak, ada buku-buku tentang agama. Semua itu dibawa dari siswa, kemudian yang dikumpulkan di pojok literasi. Nah, 10 menit itu digunakan untuk membaca. Masing-masing boleh mengambil satu buku, apa saja boleh. Kemudian mereka diberi untuk merangkum. Untuk merangkum apa yang dibaca pada waktu itu. Oh, waktunya, Bu? 10 menit? Ya, 10 menitan. Waktu cukup itu? Cukup? Cukup. Terus? Yang penting tiap hari ada kegiatan itu. Iya. Itu saja. Sudah berarti. Kemudian jenengan sebagai timnya ya, tim atau semacam penggerak literasi di sekolah. Iya, timnya saja. Guru bahasa Indonesia semua tim. Ya. Gitu. Iya, Ge? Ya. Nah, tentunya untuk literasi ini ada programnya, Bu. Program literasinya apa saja? Apa hanya itu aja? Ada program literasi sekolah. Itu harus menyusun program. Ada, Bu? Ya. Ada. Apa saja? Fotonya kita. Oh iya, silakan. Iya, ya, program gerakan literasi. Nah, itu isinya apakah hanya membaca itu saja? Apa saja? Coba jelaskan di situ, Bu. Selain tadi kan hanya membaca, kemudian membuat rangkuman ya. Ya. Terus yang lainnya yang ada di program itu apa? Bisa ditambahkan, Pak. Iya. Langsung Udah sekarang, Pak. Ya, moga, Pak. Ya, Bisa sini, Pak ya. Tidak sini ya, Pak. Monggo, terserah. Pindah ya, monggo. terima kasih Bapak. Bisa saya tambahkan dalam program kerja kegiatan literasi tadi adalah yang pertama tadi membaca dan menulis, terus yang kedua adalah kegiatan penggerakan majalah dinding. Kegiatan majalah dinding ini dilaksanakan di setiap kelas, bisa dilihat seperti contoh ini Pak, ini ada di belakang ya. Di belakang kelas. Ini kegiatan di sekolah, yaitu di belakang kelas, di dinding kelas, Pak. Di belakang, di dinding bagian belakang. Ya. Terus kegiatan majalah dinding juga ada di majalah dinding utama yang nanti dipandu oleh pengurus OSIS. Ini ada juga. Terus ada kegiatan lomba literasi juga diprogramkan untuk lomba literasi majalah dinding. Terus juga ada lomba literasi yaitu pojok sudut baca yang pernah pojok literasi yang pernah dilaksanakan. Itu. Ya. Ada bulan bahasa, Pak? Ya, kegiatan saat bulan bahasa tidak ada lomba? Tidak dimasukkan di literasi? Ya, dilaksanakan, Pak. Ada lomba
baca puisi dan menulis puisi. Oh, itu ya. Iya. Saat bulan apa itu Pak? Bulan Oktober, Pak. Oh, bulan Oktober. Ya. Iya. Dan Oktober itu bulan bahasa. Tapi ya tidak monoton di puisi dan baca puisi saja ya Pak. Iya. Nanti suatu saat mungkin membuat apa sinopsis, mungkin membuat karangan pendek atau mungkin pidato bisa saja. Tapi yang jelas itu semua perlu dana memang nanti kayak hadiah ya. Itu dianggarkan, mestinya dianggarkan nanti diajukan ke kepala sekolah untuk kegiatan literasi itu dari awal sampai 1 tahun mestinya penyusunan program itu. Oke, 1 tahun untuk pelaksanaan literasi itu alangkah baiknya kalau itu tidak hanya saja ya 10 menit itu cukup apa tidak, dan itu mestinya asal ada kegiatan jangan asal ada kegiatan, tapi kegiatan itu bermanfaat, tentunya harus benar-benar rangkumannya yang benar, sinopsisnya ya, walaupun ya tentunya 10 menit itu memang dibatasi bacanya, kemudian 5 menit rangkumannya, 5 menit dibatasi. Jadi nanti harus jelas, dan itu kalau bisa ditandatangani oleh wali kelasnya atau guru yang menunggui, gitu ya. Ya, supaya nanti anak-anak ya benar-benar melaksanakan kegiatan itu dengan sepenuh hati, orang asal moco, kemudian terus asal nulis, apalagi tidak diperiksa, asal ada kegiatan saja nanti malah tidak baik. Nah, itu yang lebih dan lagi bermanfaat dan waktunya tidak terbuang cuma kayak formalitas kan enggak ya, hanya formalitas menghabiskan waktu 10 menit itu ya. Jangan malah itu nanti kegiatannya tidak bermanfaat. Ya harus ada kontrol, alat kontrol lewatnya ya tanda tangan, ditantangani. Iya, Pak. Kalau perlu memang punya buku khusus untuk literasi ada toh? Itu buku khusus Pak ya untuk rangkumannya. Ya, anak itu ada punya buku Pak. Buku yang buku khusus itu ya. Iya, buku. Nah, itu nanti kalau paling enggak diparap kalau gurunya kan seneng. Iya. Ya diocos dedok terus parap. Itu untuk memotivasi, itu juga edukasi kepada anak bahwa itu memang bermanfaat dan perlu dikerjakan dengan sungguh itu tujuannya. Jadi nanti tidak asal dikerjakan tapi juga dengan hati untuk melaksanakan kegiatan literasi itu. Jadi nanti kalau program itu masih nanti ditingkatkan lagi, semakin tahun semakin ke depan ya maksudnya semakin maju aja podo baik ya. Jangan sama terus setiap tahun, tapi pada perubahan kalau perlu ya lebih ditingkatkan lagi. Itu ya. Itu Pak, untuk ada lagi yang mungkin pengalaman di sana di SMP. Ya, mungkin bisa ditambahkan teman saya yang lain monggo Pak. Teman-teman yang lain mungkin mau menambah Pak Karyati, sudah ada. Ini satu tim semua Pak. Oh ya semua. Berapa tuh? Berapa orang Pak? Ya 6 orang. 6. Wah ya. Banyak. Ya. Ya itu nanti malah lebihan lagi toh, nanti diajak rembugan. Itu ya apa? Bisa nggak dia yang telu. Sak kegiatan wong telu misalnya membuat sinopsis wong telu, membuat pidato wong telu, wong 10 saya agak kuat. Bisa nanti dianggarkan begitu pada bulan bahasa, kemudian apalagi. Karena apa? Tujuannya ini supaya juga memotivasi siswa itu untuk melaksanakan literasi yang benar. Kalau tidak ada arenanya, tidak ada tujuan akhirnya, ya nanti dia enggak ya untuk semangat membacanya ya kurang, Pak. Iya. Jadi kalau ada lomba, dia kan nanti anak lomba ini. Nah, silakan nanti gitu kan. Dari awal sudah diberitahukan nanti ada bulan Oktober, bulan bahasa itu dilaksanakan lomba ini. Semakin banyak kalau jumlah siswanya juga banyak kok.
Tentunya itu mesti lebih artinya kesempatan untuk menjadi juara kan lebih banyak kalau jumlah materinya, jumlah jenis lombanya banyak. Kalau rasa akeh-akeh hadiah, yang penting anak-anak itu termotivasi, Pak. Itu apa jumlahnya rapat akeh-akeh. Yang penting termotivasi untuk melaksanakan. Oh juara senangnya polot untuk hadiah. Itu anak-anak itu, Pak. Jadi itu pada pengalaman yang berharga. Jadi juara, bangga. Gitu ya. Jadi nanti literasinya saya harapkan semakin maju. Dan kalau perlu memang ada pameran literasi. Kalau perlu, Pak, di sekolah diadakan pameran literasi dari hasil karya siswa. Nah, itu nak semakin maju lagi gitu. Tidak mandek sampai saja, juga sampai pameran-pameran. Seperti di Grobogan itu di alun-alun, Pak, pameran literasinya. Kalau di Demak juga pernah, Bapak, tahun kemarin itu ada lomba. Di lomba ya. Ya itu kalau nanti di sekolah sudah diadakan, nanti tinggal menyalih. Ditingkatkan ke sana gitu ya. Jadi untuk ajang uji cobanya di sekolah. Tahun kemarin di Demak. Oh gitu ya. Nah, ya sama. Berarti sudah dilaksanakan dan literasi itu memang bermanfaat untuk anak-anak. Itu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah cukup. Jadi sudah tahu kiprahnya untuk kegiatan literasi di SMP 1 Kebun Agung ini ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Aris. Masih ada yang cukup sementara, cukup. Pak. Oh, siap. Yes, sementara cukup. Besok mulai jam 8 nggih. Untuk pembelajaran. Nanti kalau memang perlu lagi saya minta lagi ke pertama emang belum orang tua murid ya. Orang besok, tua murid Pak. Dan siswa. Untuk wawancara dengan siswa. Juga nanti siswa setelah pembelajaran jangan bubar dulu atau jangan keluar dulu. Nanti akan diberi angket. Oh iya. Siap. Jangan dibakar dulu. Ya, turun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun. Maturun, Pak. Saya dengar disingkat standar SKL. SKL ini singkatan apa tuh sebenarnya? Standar kompetensi lulusan. Oh iya, udah. Nah, berarti itu yang penting nanti karena untuk mengenali itu semua, ini harus tahu indikatornya, Mbak. Jadi indikator di 8 SMP ini harus tahu karena itu tugas guru sih. Jadi apalagi dengan karakteristik abad ke-21 ini penting sekali indikatornya itu harus dikenali betul. Jadi jangan sampai guru kok nggak mengenali 8 SMP dengan indikatornya itu kan ya jadi lucu gitu karena itu memang tugas kita. Terutama yang ada sangkut pautnya dengan guru, ada penilaian, proses uji ya. SKL itu ya. Sekarang hari ini ada bel saya terimanya dulu. Monggo, Pak, monggo. Minum.
tidak harus Bu Nurul Bagas semua yang jawab, bisa dibantu kanan kirinya Ya. gitu ya. Saling Dibantu melengkapi. Pak tadi. Ya, saling melengkapi itu. Ini pertanyaannya tidak mudah ini sekarang pertanyaannya. Ibu, saya tanya ya, tingkat kepuasan masyarakat ini kan sulit ya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap lulusan yang ada di kita itu seperti apa? Coba silahkan dijelaskan. Kita kemarin juga mengunggah file tracer study ya Pak, hasil tracer study. Nah, itu yang diminta itu angket yang harus diisi oleh orang tua. Kemudian apa saja yang ditanyakan itu tentang apa ya, pengembangan sikap ketika di rumah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat di sekolah. Itu hasilnya kalau mungkin Bapak sudah lihat hasilnya cukup bagus menurut saya. Jadi rata-rata orang tua itu puas dengan program yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kebonagung. Ya, kebetulan saya belum melihat dokumen itu, Mbak, karena saya belum sempat. Monggo dilihat Pak gitu. Iya, saya sudah matur sama Pak Kepala Sekolahnya, Pak. Saya belum sempat download dokumen yang juga disimpan, saya belum saya lihat. Terus respondennya siapa saja? Respondennya? Respondennya itu orang tua atau wali murid, orang tua murid alumni sini, alumni SMP 1 Kebonagung dengan guru-guru di sekolah di SMA di tingkat selanjutnya yang dominan anak-anak sekolah di sekolah itu. Pakai apa itu? Pakai Google Form gitu misalnya atau pakai itu Pak, Microsoft Form. Oh, Microsoft Form ya. Yeah. Berarti kan sama dengan Google Form dan sama. Ya, hampir sama lah Pak. Hampir lah, karena tadi saya tahu bahwa di sekolah ini katanya pembelajaran darinya pakai tim. Pakai tim 365. ya. Nah, tim 365. Berarti besok saya masuk di tim 365. Besok pakainya Zoom Pak. Zoom? Pembelajarannya pakai tim kok maksudnya pakai Zoom gimana? Tipsnya nanti digunakan untuk evaluasi Pak gitu. Berarti nggak pakai, nanti timnya tidak pakai yang ada meet-nya itu. Teams-nya? Enggak. Kalau biasanya sih pakai Microsoft Teams Pak, biasanya pakai Microsoft Teams. Tapi ya anjurannya itu pakainya Zoom karena kalau itu kan besok pembelajarannya ada diskusi-diskusi dan harus mengelompokkan anak. Itu kalau pakai Teams itu sepertinya kesulitan, jadi makanya dipakainya Zoom biar bisa membreakout anak-anak ke dalam kelompok-kelompok. Iya, itu anjuran ketika pembekalan sosialisasi katanya itu Pak. Iya, iya. Itu ya, dari pengawas. Ya, oke. Ya, kemudian saya tahu alasannya itu. Saya tahu apa yang dimaksud. Dari pembenaran itu kan dengan berbagai cara. Iya, iya Pak. Tips itu Bu Devi dipakai buat membreakout anak-anak itu kan nanti dikelompokkan. Gitu. Iya, saya tahu itu. Iya. Kemudian Anda sebagai guru pernah melakukan apa yang disebut remedi maupun pengayaan itu pernah Pak? Iya, pernah Pak. Coba gimana itu diceritani itu saya tentang itu. Remedial itu biasanya saat penilaian harian ya Pak ya. Anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu nanti dilaksanakan program remedial untuk mengerjakan soal-soal yang levelnya hampir sama.
Untuk yang sudah lolos KKM itu dilaksanakan pengayaan. Soal-soal yang mungkin levelnya bisa lebih tinggi. Sebentar. Berarti remedi itu sama dengan memberikan soal-soal lagi pada siswa gitu. Nggak, dilihat dulu Pak. Bisa saja remedinya berupa remedi pembelajarannya bisa. Itu atau remedialnya tergantung apa ya Pak? Tergantung banyaknya siswa yang harus remedi. Kalau misalkan memang banyak lebih dari 75% mungkin kesalahan atau yang remedialnya harus secara klasikal. Itu. Ya, klasikal gimana dengan cara memberikan tadi soal lagi memberikan materi ulang, kemudian diberikan lagi soal-soal, setelah itu dievaluasi lagi dengan soal-soal yang levelnya hampir sama dengan soal-soal yang dilaksanakan penilaian atau mungkin level soal yang lebih rendah dari itu. Ya, oke. Berarti artinya Ibu tidak mempunyai mindset bahwa remedi sama dengan ulangan lagi, itu enggak ya? Ya. Enggak. Yang penting meluruskan itu mindset, meluruskan pengertiannya itu. Saya takut kalau remedi itu dianggap ujian lagi, itu saja. Ini saya takut. Kemudian ini mesti ya, kok suwemen Pak randang rampung-rampung Pak gitu ya perasaannya ya. Enggak Pak, enggak. Nah, kok saya punya pikiran kayak gitu, apa berarti saya negatif ini ya? Iya Pak, mungkin. Saya itu kayaknya kok punya perasaan ini kapan kok Pak Pret nggak cepet bilang Pak ini pertanyaan terakhir gitu kok nggak kapan ini? Oh enggak Pak, enggak. Enggak Pak, silakan dilanjut apa Pak. Karena kayaknya Pak Haris sudah selesai sih itu. Oh gitu. Sudah selesai. Oke, ya wes aku pun ya tidak akan lama lagi karena saya juga ada tugas lain. Berikutnya tadi saya tanya yang lain juga ditanyakan kepada Bu Nurul ya. Bu Nurul, dari 45 guru ini yang belum begitu bisa tentang pemanfaatan IT berapa orang kira-kira? Nggak usah menyebut nama kalau ada. Kalau memanfaatkan IT bisa semua Pak. Bisa semua ya? Iya. Bisa semua. Misalnya buat PPT itu bisa semua ya? Bisa Pak. Misalnya browsing itu bisa? Bisa Pak, apalagi browsing. Kok? Kayaknya nyepelek ke browsing kayaknya. Browsing, browsing itu malah lebih mudah Pak. Oh enggak, gini ya. Dianggap kamu mudah tapi itu sulit. Gini, misalnya ya, panjenengan Mbak Nurul ini mau browsing kaitannya dengan apa? Misalnya jembatan ponton misalnya, karena IPA. Jembatan ponton. Mana ya kalau alat peraga atau media kaitannya dengan jembatan ponton yang baik. Anda kan nulis jembatan ponton atau media atau peraga jembatan ponton. Tapi kadang-kadang kalau belum bisa browsing dengan baik, nanti justru tertarik dengan apa yang ada di kanan kiri jembatan ponton tadi. Jadi, ini. Jadi, yang namanya bisa browsing itu ya sesuai dengan tanya tadi. Kalau mau, ya jangan sampai belok kanan kiri yang ada di samping kanan kirinya itu. Gitu. Itu namanya bisa browsing beneran. Tapi kalau masih tertarik yang ada di kiri kanan itu namanya belum bisa browsing. Itu sulit. Jadi bagaimana melatih anak untuk itu? Ini yang sulitnya di situ, Mbak. Yang Bu Nurul tadi ya. Anda mempunyai tugas yang berat terkait itu. Oke. Terakhir ini pertanyaan terakhir. Tunggu.
terakhir. Amin. Loh, kelihatan dari wajahnya saya kelihatan ada kata-kata terakhir itu terus kita serah terus orang sedang ngantuk sebenarnya. Ini teman-teman Pak, ini teman mewakili teman-teman. Itu yang di sebelahmu, di kirimu itu yang IPS itu kan tadi ngantuk-ngantuk itu ya. Sekarang Iya Pak. kata terakhir itu enggak ngantuk. Ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Besok kan ketemu lagi. Tadi kalau nggak salah gurunya dari 45 guru itu yang PNS kan belum begitu banyak lah, karena yang PNS itu masih ada 14 atau berapa Pak Kepala tadi ngertikan. Sekarang coba saya dikasih cerita bagaimana guru-guru yang terutama yang PNS ini di dalam mengembangkan profesinya. Silakan saya kasih cerita. Yang PNS ya Pak ya? Ya, terutama yang PNS dulu. Seingat saya guru-guru itu kadang mengikuti apa ya Pak, pelatihan mungkin gitu ya? Atau diklat. Pelatihan kalau diklatnya apa nih sih? Nggak tahu. Ya, diklat. Diklat. Ya, ikut pelatihan. Kan Workshop. Terus ikut IAT, podo wae siji gitu. Ayo coba. Apa yang dilakukan oleh guru kaitannya dengan pengembangan profesi yang kamu ketahui ya sudah. Ada yang membuat PTK. Yang buat PTK, oke. Apalagi Membuat yang yang pelatihan pembuatan soal AKM. AKM. Mbak Nurul ini golongannya apa sekarang? Saya belum PNS Pak. Kalau belum PNS memang ditanya pengembangan profesi. Makanya saya bingung. Ya, kalau bingung. Tak tentang PNS ya Mbak. Amin. Ini nanti ikut ini ada pendaftaran atau PPK itu. Ikut apa enggak? P3K. Ya pasti dicoba. P3K itu. Ikut ya? Iya Pak, pasti dicoba. Lah kalau dengar pidatonya Mas Menteri kan tahun 2021 itu nanti yang honorer, yang GTT itu kan minimal akan dibayarkan sesuai dengan apa namanya? UMR. Ya betul, kayaknya seperti itu mudah-mudahan saja lah nanti biar teman-teman. Oke. Ini yang Mbak IPS sudah ya? Kalau IPS Bu siapa? Bu Siti Nurul Pak. Itu sudah PNS ya Bu Siti ya? Alhamdulillah. Apa yang panjenengan lakukan kaitannya dengan pengembangan profesi Mbak Siti? Ya tadi mengikuti pelatihan. Pelatihan ya. Ya sebatas itu saat ini karena saya ya termasuk baru. Halo. Agar telat sedikit terus halo pokoknya. Iya. Tadi Pak Hos tadi ya. Jadi saya belum mau ngomong itu sudah Pak tolong mic-nya itu dibuka. Saya belum mau ngomong suruh buka ya. Kebiasaan Pak. Semangat ya, saya semangat ya. Saking semangat. Apa di samping pelatihan ikut apa Mbak? Ibu. Di samping pelatihan. Kalau PTK saya belum membuat sih Pak. Baru golongannya apa? Golongannya sudah apa? Baru 3A ya? Baru 3B ya, barusan ya. Ya nanti. Berarti ketika kan harus buat juga itu. Oke. Insya Allah. Ini 10 mungkin cukup. Kita istirahat. Dilanjut besok. Berarti besok pagi sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Pak Kepala Sekolah ini berarti jam 8 langsung masuk di room di Zoom ya. Saya karena
mana itu ke room 2 berarti ya, room 2 lagi saya sama Bu Guru Badriah kayak sama IPA. Iya, Pak. Ya, gitu Pak Kepala, cukup sekian Pak Wakil, Pak Guru yang lain. Kita cukupkan, terima kasih. Kita bisa jumpa lagi besok pagi. Mudah-mudahan dikasih sehat semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak ya.